Anak kucing turun 10, mati satu tinggal 9. Tuntutlah ilmu dengan sungguh-sungguh agar tercapai semua keinginan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan, serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Nah, ini aku lagi di rumah kakak ipar aku ya. Seperti yang aku bilang di video sebelumnya, kalau aku itu pengen ngetes bikin kacang sembunyi sama kakak ipar aku gitu ya. Ini bikinnya setengah kilo tepung ya teman-teman. Kalau misalnya ini tuh jadi gitu ya, terus hasilnya itu enak, insya Allah next kami pengen bikin lagi gitu. Jadi itu masih kayak percobaan. Kakak ipar aku tuh sebenarnya dia bisa bikinnya, cuman katanya itu udah lama nggak pernah bikin. Jadi takutnya nanti tuh katanya gagal, jadi udah bikinnya sedikit aja dulu. Ini tuh untuk bahan-bahannya tadi tuh bukan terigu deng, iya terigu ya, ada tepung terigu setengah kilo, terus ada mentega yang dilelehin, terus juga air ya teman-teman. Terus cuman itu aja sih teman-teman. Kalau misalnya pengen agak gurih boleh ditambahin garam sedikit ya. Kalau misalnya itu tergantung selera aja sih teman-teman. Nah itu tuh tinggal di uleni aja dia sampai sesuai dengan keinginan kita ya teman-teman. Nah ini kalau kami tuh udah ya teman-teman, ini tuh udah selesai diadonin. Cuman nanti tuh ditambahin lagi sedikit air karena memang agak keras gitu adonannya gitu ya. Dan di sini tuh lanjut kakak ipar aku yang muter-muter ya teman-teman di ampia gitu ya. Ini lagi ngecetak si kulitnya gitu ya, si kulit kacang sembunyinya. Jadi dicetaknya ya kayak gini teman-teman, pakai ampia. Kalau bikinan kayak gini tuh memang lebih enaknya itu ada temennya gitu ya. Kalau misalnya bikin sendiri kadang itu kan kita bosen gitu ya teman-teman, dan ngerasa kayak capek. Tapi kalau misalnya ada temennya kayak gini tuh malah kayak lebih seru gitu ya, sambil ngobrol gitu, sambil kerjain ini gitu ya. Ini tuh setengah kilo, dapatnya tuh lumayan teman-teman ya, walaupun nggak terlalu banyak ya, lumayan lah ya buat jadi cemilan gitu teman-teman, daripada nggak ada gitu kan. Namanya juga masih nyoba-nyoba, karena memang takutnya kalau langsung dibikin banyak nggak jadi kan malah mubazir gitu ya teman-teman bahannya, dan itu kan lumayan banget gitu ya budgetnya. Makanya ya di sini tuh kami nyoba dulu gitu, kalau misalnya memang berhasil ya pengen ntar tuh bikin lagi gitu. Kalau kakak ipar aku kemarin itu pas aku belanja mingguan, kan aku barengan sama kakak ipar aku ya, dia itu udah beli kue itu beberapa macam teman-teman, sekitar 5 apa 6 macam kayaknya ya dia beli. Nah kalau aku mah enggak gitu ya, aku belinya itu cuman sedikit karena memang pengen buat cemilan doang. Kalau kakak ipar aku memang pengen buat sekalian buat lebaran gitu ya, karena kan dia itu enggak pulang kampung kemana-mana gitu ya, mereka tuh lebarannya di sini karena kampungnya ya deket dari sini teman-teman, deket banget gitu ya dari sini kampung kakak ipar aku. Palingan ntar dia kesana gitu kan ke rumah orang tuanya gitu, jadi dia nggak bikin kue yang gimana-gimana heboh gitu ya, palingan cuman bikin sedikit doang katanya gitu. Oke teman-teman, ini adonannya udah hampir jadi semua ya teman-teman, alhamdulillah. Dan ini udah dipotong-potongin gitu, bikinnya kecil-kecil kayak gini aja ya teman-teman, karena kalau agak besar itu dia malah terlalu tebal jadinya kelihatannya gitu. Tadi udah kami coba itu beberapa kali percobaan gitu ya, dari yang agak besaran sedikit sampai yang agak kecilan kayak gini. Ternyata lebih cocoknya itu yang agak kecilan kayak gini teman-teman, tapi pilih kacangnya juga jangan yang terlalu besar-besar gitu. Oh iya, ngomongin kacangnya tadi juga udah disangrai dulu ya teman-teman. Jadi dia itu kan udah mateng gitu ya, rasanya juga lebih enak gitu. Di sini tuh sebenarnya untuk ngegulungnya kayak gini tuh susah-susah gampang ya teman-teman, tapi ya gitu deh, harus agak sabar gitu. Dan ini tuh kami bikin adonannya itu bukan di lantai ya teman-teman, tapi itu tuh ada di alasi kantong, bukan kantong deng, plastik, tapi plastiknya itu lumayan tebel banget. Memang dibelinya itu ya biar enak bikinan kayak gini teman-teman. Jadi tuh jangan dibilang ntar kok di lantai bikin, yang maksudnya di lantai nggak dialasin, nggak, itu dialasin ya teman-teman, itu pakai plastik gitu. Apalagi di rumah kakak ipar aku, dia itu kan punya 3 anak cowok ya teman-teman. Tuh salah satu anaknya yang kelihatan di kamera itu tuh pada doyan ngemil teman-teman, terutama itu tuh yang kelihatan di kamera. Kalian tuh lihat badannya tuh bongsor banget kan ya, karena dia tuh suka nyemil dan suka makan teman-teman. Jadi kalau udah bikinan kayak gini mereka tuh pada seneng gitu ya, karena pada punya cemilan kayak gitu. Masya Allah banget.
Jadi asli deh teman-teman, itu kelihatannya mudah gitu ya. Kalau misalnya aku ngelihat orang di video gitu ya, itu kelihatannya mudah, tapi ternyata nggak semudah itu teman-teman. Tuh susah-susah gampang lah gitu ya. Ada juga yang dia itu tuh apa namanya, gulungannya yang kurang rapi lah gitu ya. Namanya juga ini baru ngetes, aku seumur hidup juga baru sekali ini bikin ya teman-teman. Jadi kalau misalnya hasilnya nggak sesuai banget dengan ekspektasi aku ya nggak apa-apa. Setidaknya aku udah mencoba gitu ya. Nanti kalau misalnya gagal coba lagi, kalau udah berhasil ini ya coba lagi untuk adonan yang lebih banyak gitu. I hope that you are safe and that I will see you soon. Oke, ini udah jadi semua nih teman-teman adonannya ya. Maksudnya tadi itu udah selesai semua. Dapatnya itu lumayan, dapat 2 piringan gitu. Oke, di sini lanjut di goreng ya. Aduh, tadi aku lupa banget teman-teman ngegorengnya itu dari awal. Jadi tadi tuh minyaknya diangetin atau dipanasin, terus masukin gula pasir itu sekitar 3 sendok makan apa 2 sendok makan gitu ya. Aku lupa deh ya. Nah, baru deh langsung dimasukin untuk adonannya itu ya teman-teman. Terus diaduk-aduk terus kayak gini biar gulanya itu tercampur ke si apa ya, ke si adonannya ini teman-teman. Pokoknya kalau misalnya bikin itu dibilang susah enggak juga ya, dibilang gampang enggak juga. Jadi ya susah-susah gampang lah. Nah ini kalau misalnya sendiri udah mulai berubah warna ya dianya. Sebenarnya awalnya tadi tuh kami agak takut ya, takutnya tuh nggak jadi karena belum pernah bikin. Cuman tadi tuh memang ada juga adonannya itu tuh yang dia itu kurang kelihatan coklat teman-teman. Mungkin karena gulanya terlalu sedikit gitu ya. Ya gitulah namanya juga, ini tuh apa-apa serba percobaan gitu ya. Tapi alhamdulillah ini hasilnya enak teman-teman. Dan juga ini tuh menurut aku lumayan jadilah gitu ya. Walaupun ada adonannya tadi tuh kayak cetakannya ini tuh sedikit kebuka gitu ya. Allah ya, beneran deh kayaknya adonannya tadi tuh masih kurang air gitu ya. Jadi kan itu bisa jadi pelajaran buat kita ke depannya gitu. Pokoknya alhamdulillah sih dapat kayak gini ya teman-teman, lumayan jadi. Dan itu kami seneng banget teman-teman tuh ternyata jadi nggak sesusah yang dibayangkan gitu ya. Masya Allah, pokoknya kami tuh seneng banget ya. Aku sama kakak ipar aku tuh kesenengan pas ngeliat itu jadi, dan kata anaknya itu rasanya itu enak. Dan ternyata pas udah dicicipin itu memang rasanya itu enak teman-teman. Ini aku tergoda bikin kacang sembunyi karena memang kemarin itu aku lihat Mam Adinda Zahra itu bikin gitu teman-teman, dan kayaknya itu enak gitu ya. Jadi aku tuh juga ikut deh buat bikin gitu. Dan kata Mam Adinda Zahra memang bikinnya itu nggak susah. Pokoknya memang ternyata memang nggak susah sih teman-teman. Cuman ya butuh kesabaran aja buat ngegulung-gulungin si kacangnya itu gitu. Ini dapatnya ya lumayan lah ya untuk setengah kilo tepung ya teman-teman. Alhamdulillah ya, walaupun tadi tuh ada yang sedikit kurang coklat gitu ya karena kekurangan gula gitu, mungkin gulanya terlalu sedikit gitu ya bikinnya. Nah teman-teman, ini dia ya untuk hasilnya ya lumayan lah ya, walaupun belum perfect banget seperti yang dibikin orang profesional, tapi setidaknya ini tuh udah lumayan banget ya, udah lumayan berhasil sih menurut aku. Alhamdulillah. Jadi insyaallah next kalau misalnya ada kesempatan pengen lagi bikin yang agak banyakan buat stok cemilan. Nah setelah tadi dari rumah kakak ipar aku tuh bikinan, lanjut di sini tuh aku ke rumah aku pastinya ya, pulang lagi dan lanjut buat masak. Ini tuh masih di hari yang sama dengan hari aku tuh belanja mingguan ya teman-teman. Jadi ini tuh masih di hari yang sama, kalian juga lihat ya bajunya itu masih sama. Nah ini tuh aku mau masak menu buat aku sama pak suami, sama juga buat anak-anak ya. Ini yang di panci aku lagi tumis bawang merah bawang putih, dan itu di wajan aku lagi ngegoreng jengkol. Jadi jengkolnya itu belum terlalu tua banget teman-teman. Ini tuh enaknya tuh di sambal gitu ya. Itu jengkol aku beli sama tetanggaku di belakang rumah, dan jengkolnya itu bener-bener enak banget teman-teman rasanya gitu ya. Mungkin karena langsung metik dari pohonnya gitu, kayak bener-bener enak gitu. Nah kalau untuk lauknya, kalau buat anak-anak itu aku sekarang itu sering-sering masakin sayur ya, karena kan kemarin mereka itu habis sakit. Jadi aku masakin yang sayur-sayur, dan itu yang agak anget-anget gitu ya teman-teman, biar mereka itu lebih enak ke badannya gitu loh teman-teman. Jadi aku tuh jarang banget bikinin yang kayak sebelumnya itu kayak sosis gitu ya. Palingan ntar sosisnya itu ya aku masukin ke dalam sop-sopannya ini gitu. Terus juga aku jarang banget bikinin mereka sekarang itu telur dadar gitu tuh. Palingan kalau kepepet aja, kalau pas lagi nggak ada lauk mereka dan aku tuh lagi males gitu ya, baru aku bikinin. Kalau enggak ya aku bikinin sayur kayak gini ya teman-teman buat anak-anak. Nah ini dia ya, sayur buat anak-anak. Ini tuh ada kentang sama wortel. Udah kayak gini aja sih teman-teman buat lauknya anak-anak gitu ya. Kalau kemarin tuh suka aku tambahin buncis sama tahu juga, tapi hari ini tahunya nggak ada. Udah kayak gitu aja, tuh anak-anak juga udah lahap banget makannya. Palingan nanti kalau misalnya ngerasa kurang gitu ya buat lauknya, tinggal ditambahin telur gitu ya teman-teman.
Oke, ini tuh si jengkol udah mateng. Lanjut di sini terinya yang aku goreng ya. Jadi aku tuh mau bikin sambal jengkol dicampur sama teri gitu. Wah, rasanya itu bener-bener enak ngebayanginnya ya teman-teman. We talk on the phone. Pokoknya di sini semuanya tuh serba disambi sambil nungguin si terinya mateng, sambil juga beresin deh ini untuk si piring-piring, untuk si wadah-wadah yang berantakan di sini ya. Ya namanya juga mama ya teman-teman, semuanya tuh pengen selesai tepat waktu, semua itu pengen selesai cepat gitu ya. Mungkin kalau para laki-laki ngelihat kita itu kerja itu apa kayak ngerasa kurusuk gitu ya teman-teman. Padahal sebenarnya ya begitulah trik kita agar semua pekerjaan itu tuh bisa selesai cepat gitu. That's all I wanna do. Oke, untuk terinya itu juga udah mateng. Lanjut di sini tuh aku masukin untuk si sambalnya ya teman-teman. Dan ini aku kasih tomat ya. Aku kasih tomatnya juga nggak terlalu gede ya, cuman sebiji gitu ya. Terus juga tadi tuh nggak terlalu banyak juga cabenya gitu teman-teman. Aku tuh takutnya kalau kepedasan nanti Pak suami tuh nggak kuat makannya. Kalau aku mah doyan-doyan aja gitu ya kalau pedas. Tapi kalau Pak suami dia tuh nggak terlalu kuat sama yang pedas. Even if you're gone, I will remember. You're all I know, what I need, and that ain't changing. If I can lay down beside you. Nah, jangan lupa untuk sayurnya anak-anak itu dicek apakah udah mateng, apakah udah lembek gitu ya untuk si untuk si wortelnya. Karena kan wortel itu dia memang agak lama gitu ya matengnya. Tapi kalau kentang itu nggak terlalu lama ya teman-teman. Tapi kalau wortel itu kan keras gitu ya. Nah, masya Allah ini tuh aroma sambalnya tuh udah harum banget teman-teman. Pokoknya ini tuh bener-bener harum banget gitu ya untuk sambalnya, masya Allah bener-bener sedep gitu. Dan sambalnya mateng langsung deh aku masukin untuk si teri dan juga jengkolnya, dan aku aduk-aduk aja sampai semuanya tercampur rata. Kalian pada masak apa nih teman-teman? Untuk hari ini adakah menunya yang samaan? Ataukah mungkin kalian tuh lagi pusing nih ya, ntar tuh masak apa? Ya udah teman-teman, kalian recook aja nih masakan aku ya, jengkol sama si teri. Ya walaupun itu menu sederhana, tapi di rumah itu memang yang laris itu ya menu-menu kayak gini ya teman-teman. Kalau kayak gulai ayam, gulai ikan, nah itu tuh kurang laris ya kalau di rumah. Oke teman-teman, ini dia ya menu kami hari ini. Alhamdulillah ada sambal teri dan jengkol, terus juga itu ada sayur buat anak-anak. Alhamdulillah, pokoknya jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Dan setelah masak langsung aja diberesin biar kerjaan gak numpuk, dan juga biar dapur tetap rapi. Jangan dibiarin untuk perkakas-perkakas itu gak disusun lagi gitu ya. Dan jangan sampai juga ngebiarin wajan-wajan kotor atau panci-panci yang kotor itu tuh nangkring di atas kompor. Masya Allah itu gak enak banget dilihatnya teman-teman. Jadi ya usahain setelah habis masak itu langsung dibersihin semuanya, dan yang kotor-kotor itu langsung disingkirkan gitu ya, biar dia itu gak ngeganggu pemandangan. Oke, aku lanjutin ya teman-teman. Dari pagi aku belum ada beresin kamar ini. Aku tuh cuma minta tolong sama Pak suami gitu ya tadi buat beresin. Tapi ternyata dia beresinnya itu ngasal teman-teman. Ini kayak kasur itu dilipatnya itu ngasal banget. Pokoknya nggak enak banget dilihat gitu ya. Jadi aku mau rapin dulu untuk kamar ini. Karena beneran deh teman-teman, ngelihat yang berantakan kayak gini tuh kepala aku tuh suka mumet gitu ya. Bukan karena sok bersih atau sok rajin gitu, enggak gitu ya. Pokoknya walaupun itu nggak yang terlalu bersih-bersih banget aku bikin, tapi setidaknya itu lumayan rapi lah gitu ya. Jangan ngasal gitu bikinnya. Ya udahlah, di sini aku mau beresin dulu lah ya biar lumayan enak dipandang ya untuk kamar ini teman-teman. Aku lipat-lipatin selimut juga tadi tuh nggak dilipat ya sama Pak suami, cuman diul-ul gitu aja teman-teman, ditumpuk-tumpuk kayak gitu aja. Duh, nggak enak banget deh dilihat asli deh. Aku susun bantalnya di situ aja lah semua ya, biar lebih enak aja ngebersihin untuk si spraynya nanti, ngerapiinnya gitu. Jadi untuk bantalnya semua aku simpennya di situ aja gitu ya teman-teman. Nah ini aku lagi rapi-rapiin nih untuk si spraynya. Karena memang spraynya itu kan udah aku kasih di ujung-ujungnya itu untuk peniti ya. Jadi ini tuh nggak yang terlalu susah banget ngerapiinnya teman-teman. Palingan ya kegeser-geser sedikit lah gitu ya. Namanya juga ditidurin gitu kan. Terus juga sering dipakai anak-anak main. Jadi wajar banget kalau itu berantakan. Cuman ini nggak terlalu yang susah banget sih dirapiinnya gitu ya. Karena ya udah aku kasih peniti gitu di ujung-ujungnya. Jadi spray itu nggak terlalu lari kemana-mana. Beside you, I would. If I can lay
Oke, alhamdulillah ini udah lumayan rapi nih teman-teman untuk si kasurnya gitu ya. Terus juga kamar ini udah lumayan kelihatan rapi lah. Kalian bisa lihat nih teman-teman, beda banget ya sama tadi tuh acak adul banget dan benar-benar nggak enak dilihat gitu ya. Nggak nyaman gitu teman-teman kalau misalnya ngelihat apa-apa itu berantakan gitu ya. Kayaknya sebelum si perempuan turun tangan kayaknya rumah tuh nggak bakalan rapi gitu. Oke, kamar udah bersih dan rapi. Lanjut di sini aku keluar buat ngangkatin pakaian karena ini tuh udah lumayan sore dan juga udah mulai gerimis teman-teman. Tapi cuman gerimis doang, hari nggak hujan gitu ya, cuman gerimis doang. Tapi ya udah aku angkat aja pakaiannya karena memang pakaian-pakaian aku juga udah pada kering semua ya teman-teman. Takutnya nanti aku biarin kena gerimis malah basah lagi gitu. Oke deh teman-teman, terima kasih banyak ya untuk kalian yang udah ngikutin aktivitas aku dan juga kegiatan aku hari ini. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.